Hoax atau fakta? Oh. Mendes Yandri minta warung di desa ditutup agar masyarakat semuanya belanja ke Kopdes, KDP. Gimana Mas Asnil? Hoax atau fakta? Hoax. Hoax. Loh, pasti hoax. Jadi gini, program ini merupakan Koperasi Merah Putih itu diluncurkan untuk programnya program unggulannya Presiden Prabowo ya. MBG. Selain MBG. Nah, program ini diharapkan untuk menggerakkan ekonomi dan maksudnya itu dalam menggerakkan ekonomi dari prinsip itu. Ya. Nah, apakah ini untuk menutup warung dan toko di desa? Nggak logis. Jika itu tujuannya nggak logis, karena tujuannya adalah untuk menggerakkan ekonomi. Nah, dari situ. Nah, kemudian ada sebuah postingan yang diklaim itu berasal dari Menteri Yandri Susanto, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dan itu dari gerak mulutnya sebenarnya itu kita bisa lihat itu adalah AI. Coba kalau diperhatikan dengan detail itu tidak presisi ya. Gerakannya itu kalau kita bicara itu yang gerak itu rahang bawah dominan. Ini sampai rahang atasnya juga bergerak-gerak. Nah, kemudian saya coba browsing beberapa pernyataan Yandri ya, dan tidak ada satupun informasi yang menyebut ketika KDMP itu beroperasi di wilayah tersebut, toko di sana harus tutup atau ditutup itu enggak ada. Namun ini menjadi banyak yang disampaikan atau beredar di publik gara-gara dulu kempleset lidah juga kan Yandri yang menyebut Alfamart, Indomart tutup. Padahal maksud dia adalah stop ekspansi di wilayah itu jika kemudian membangun lagi gerai baru. Jika sudah ada KDMP aja gitu ya. Nah, kepleset lidah itulah kemudian itu pun sudah diralat bahwasanya maksudnya itu adalah ketika ada KDMP kalau penambahan gerai Alfamart dan minimarket itu stop dulu. Itu penjelasan dia waktu memverifikasi itu. Karena itu kadung viral dan banyak yang nonton, yang punya akun FB Pro udah panen cuan dari view-nya. Nah, dibikin lagi lah informasi seperti ini. Dan ini adalah tujuannya mencari cuan untuk mendapatkan view gitu ya. Dan dia pintar memanfaatin impact emang soal Koperasi Desa Merah Putih lagi jadi banyak dibincangin lah soal KDMP ini kan. Dan kita cek faktanya itu nggak ada, tapi Kementerian Transmigrasi ini juga membantah. Ya, dia bikin video juga, bikin bantahan. Bikin bantahan bahwasannya itu tidak benar. Ada bantahan. Mendes Yandri menegaskan jika konten media sosial menampilkan seorang yang mirip dengan dirinya itu tidak benar dan menyesatkan. Nih konten balasannya dari Mendes. Dan kontennya ada, narasinya juga, teksnya juga ada. Dia membantah itu pada Jumat 31 Juli kemarin dan menyikapi beredarnya berita bohong dan provokatif tersebut, Mendes Yandri telah menempuh jalur hukum untuk diproses oleh kepolisian dan dilaporin ke kepolisian. Pertama orang yang pertama kali nyebarin dia kedetek kan? Dia nyebarin di platform mana? Di TikTok, di Facebook. Cuman karena ini dia ngelaporin ke kepolisian, saya nggak enak diri menyebut akunnya kan. Oh gitu, ada dilaporin sama Mendes kan di sini dalam penjelasannya Mendes melaporkan pelakunya ke polisi. Oh, ya langkah bagus juga ya, maksudnya biar Jumat 31 Juli kemarin. Pernyataan unggah di TikTok dengan akun bla 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 lainnya itu tidak pernah memberikan pernyataan itu. Saya tidak pernah menyentuhkan pernyataan itu. Jadi pertama di TikTok, kemudian akun lainnya, dan Yandri telah menempuh jalur hukum untuk diproses oleh kepolisian. Nah kalau kayak gitu, yang udah ya pengalaman Mas Asnil,
ketika ada orang yang ngelaporin jadi korban hoax tuh ada yang terjerat hukum gak sih? Pada akhirnya di penjara. Ada kan? Ada vonisnya. Ada kan? Sudah ada. Undang-undang ITE ya? Undang-undang ITE, ada undang-undang ITE, kemudian ITE pasal 45 ayat 1. Setiap orang sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan, itu udah kena pasal. Pencemaran nama baik juga kali ya? Ya. Ada pasal pencemaran nama baik juga. Pasal 45 ayat 2, ada 2 pasal nih berarti. Kemudian dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Jadi pendengar yang menyebarkan hoax itu ancamannya serius ya, 6 tahun. Ya. Kemudian denda sampai 1 miliar. Dan jadi langkah bagus juga ya untuk nyontohin nih ketika ada korban ya berani sih speak up gitu, jangan dibiarkan aja nanti juga hilang sendiri. Langkah Kalau gini, kalau proses hukum itu ibarat kita ada kebakaran kan, ada yang membakar terus kita siram, besok kita membakar lagi kita siram. Ya. Jadi tidak menyelesaikan masalahnya, sama dengan kejahatan gitu ya. Alangkah baiknya sebelum terjadinya kejahatan kita sudah mengantisipasinya. Jadi sebelum ada hoax ini ya edukasi dulu lah. Kalau bisa kan teridentifikasi siapa pemilik dan segala macamnya. Kasih edukasi, membuat konten itu kan positif ya bagi ekonomi, karena itu bisa menjadikan ladang pendapatan dia gitu ya. Di tengah ekonomi sekarang bikin konten di Facebook terus dapat duit kan lumayan ketimbang dia melakukan kejahatan atau merugikan orang lain gitu ya. Nah kalau aku sih ya sudah kumpulin orang-orang ini, dibina, bikin konten beneran yang bagus, diedukasi sehingga dia bisa dapat cuan, bukan justru menyebarkan fitnah. Begitu. Kalau saya sih tidak sepakat ada pemidanaan. Dikumpulkan mereka, dibina, diarahkan gitu ya. Tinggal diidentifikasi aja, diedukasi sehingga dia bisa menghasilkan video yang bagus. Itu lebih baik. Ya. Jadi lebih bijak lah dalam berkonten lah ya. Maksudnya bisa banyak kan konten-konten kita mau bikin apa. Kita bisa explore dari video-video yang udah ada yang lucu-lucuan. Banyak juga lucu-lucuan, kuliner kan juga di Facebook tuh. Yang paling sering muncul ya kuliner gitu orang-orang. Ya bisa kuliner, bisa apa. Kalau mau politik ya tidak ada masalah, asal tidak mencemari nama orang, tidak informasinya sahih ya, tidak kabar bohong gitu ya. Misalkan sekarang misalkan ada apa informasi politik hari ini. Apa? Ayo. Itu tuh. Nah, misalnya terkait dengan bikin konten Jampitsus ya. Oke saja misalkan bikin kontennya tentang Jampitsus itu kerjanya ngapain sih gitu. Ya, siapa yang ringan-ringan aja gitu. Jampitsus yang terkenal dia dari tahun ke tahun gitu. Apakah pernah daftar jaksa-jaksa yang menjadi terpidana korupsi misalkan. Itu juga konten yang menarik. Ada banyak sebenarnya yang bisa dikulik. Oke, materi yang terakhir ini soal Mendes Yandri minta warung di desa ditutup agar masyarakat belanja di Kopdes. Terpastikan hoax. Hoax. Menjelang maghrib kita telah membedah beberapa narasi yang udah kadung viral tapi belum tentu kebenaran dan dipastikan hoax semua. Buat sobat iNews dan pendengar Trijaya untuk tetap bijak dalam bersosial media. Kalau mau ya bikin konten yang positif, menghibur dan tidak malah menjadi fitnah atau berita bohong yang terus disebar demi kepentingan pribadi gitu. Dengan konten-konten yang positif kan banyak orang juga bisa tercerahkan, mendapat inspirasi gitu. Sih bijak banget gue ya dia di. Oh iya.
Calon apa? Calon pimpinan. Calon redaktur eksekutif. Amin. Produser eksekutif. Amin. Di edisi spesial ini kalian saya mengucapkan permohonan maaf. Wih, udah maaf ngapain ini? Selama memegang podcast Viral Tapi Hoax Selama berapa episode? 100 episode dari 23 Oktober 2023. Mudah-mudahan podcast Viral Tapi Hoax tetap menjadi teman teman pendengar Trijaya untuk pengen tahu informasi yang mana sih hoax, mana yang benar-benar fakta, biar nggak keliru dalam menyaring berita-berita lah atau informasi. Tetap berjaya Viral Tapi Hoax sampai nanti selama-lamanya lah. Tunggu, kita rekam dulu. Ulang lagi. Semoga Viral Tapi Hoax tetap terus mengudara sebagai salah satu podcast yang memberantas para pembuat hoax dan kabar-kabar bohong yang nggak sebanding sih. Kita ngedebang cuma 5 sampai 6, tapi yang setiap hari yang hoaxnya lebih banyak dibanding berita-berita faktanya gitu. Terima kasih Mas Asnil. Sama-sama Bung Purgon. Perjalanan Viral Tapi Hoax selama kurang lebih 3 tahun dan edisi terakhir nih. Doi. Ya enggak, tetap masih ada Viral Tapi Hoax tetap mengudara di Trijaya dan YouTube official iNews dan juga YouTube Trijaya bersama host yang lebih kece nanti ke depan, lebih fresh, lebih muda. Saya kan cuma host dadakan, host darurat yang biasanya di balik layar buat menyajikan materi-materi hoax yang penting dan wajib dibedah. Jadi apa kesan dan pesannya terakhir? Tadi itu ya pesannya. Semoga Viral Tapi Hoax tetap berjaya. Oke. Jaya. Cek fakta dulu baru bicara. Gitu kan ya? Iya. Slogannya? Iya. Bener. Oke, terima kasih Mas Asnil. Terima kasih Kon. 100. Sukses selalu di tempat baru. Tetap saya bakal main-main ke sini, bakal sekali-kali 2 kali bisa jadi host tamu lah. Host tamu lah. Untuk menemani pendengar dari Trijaya dan sobat iNews. Akhir kata, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jaya Viral Tapi Hoax. Jaya.